Di awal film ada seorang polisi lalu lintas, bernama James Carter. Polisi ini tidak profesional sehingga para pengendara saling bertabrakan. Di sisi lain Lee bertugas mengawal petugas Han. Tidak lama kemudian Carter menelepon Lee untuk mengajak Lee berkencan dengan wanita. Lee menolak karena sedang berada satu mobil dengan kedubes Han, dan fokus mengawal kedubes Han. Kedubes Han dipercaya untuk membongkar organisasi terlarang, dan ingin membongkar sebuah rahasia tentang Shaisen, dan ternyata di gedung berbeda ada salah satu orang dari organisasi itu sudah siap dengan snipernya dan langsung menembak kedubes Han. Dengan sigap Lee melihat keadaan kedubes Han, dan mengejar penembak itu. Di tempat lain Carter sedang asik ngobrol dengan wanita. Lalu di radio memberitahu bahwa ada penembakan di gedung pidana dunia. Carter mengejar pelaku itu dengan mobil. Singkat cerita Lee menodongkan senjata ke penjahat itu. Setelah penjahat itu menoleh, Lee tidak berani menembak. Lee mengenali penjahat itu bernama Kenji. Tidak lama kemudian Carter datang dan coba menabrak Kenji. Lee lompat dan kesakitan. Carter bukannya membantu malah menawarkan Lee untuk berkencan dan lebih parahnya lagi, Lee dapat yang gemuk, sedangkan Carter yang kurus, dan akhirnya Kenji berhasil kabur. Di rumah sakit dengan muka tegang, Lee menanyakan keadaan kedubes Han. Datang Kapten Diel menahan mereka berdua, dan menjelaskan kedubes Han baik-baik saja, pelurunya tidak tembus ke jantung dan akan segera pulih. Carter meyakinkan ke Kapten Diel bisa mengungkap kasus ini. Kapten Diel memberi misi lain, jaga anak kedubes Han yang akan datang ke sini. Tidak lama anak kedubes Han datang dan menanyakan keadaan ayahnya. Lee meminta maaf tidak bisa menjaga ayahnya. Perempuan ini bernama Su Yung. Su Yung meminta Lee dan Carter berjanji untuk menangkap pelaku penembak ayahnya. Sebelumnya kedubes Han memberi amplop kepada Su Yung. Bila terjadi sesuatu kepada ayah segera beritahu Lee. Su Yung menyimpan amplop itu di studio kungfu tempat Su Yung mengajar. Tiba ke tempat latihan kungfu, Carter berteriak tidak sopan ingin ke loker Su Yung. Salah satu guru di perguruan itu tidak mengizinkan. Bila ingin masuk izin dengan master terlebih dahulu, Carter memaksa masuk dan dihalangin anak kecil, lalu Carter ditendang hingga terjatuh. Pada akhirnya anak kecil itu memberi jalan. Carter membuka pintu malah dapat masalah besar. Ada seorang pria berbadan besar melempar Carter. Carter awalnya pemberani sekarang menjadi ciut. Lee membantu juga, kewalahan melawan pria ini, sehingga mereka berdua diangkat dan diputar-putar dan dilempar. Tidak lama kemudian Master datang. Carter masih tidak sopan bertanya kepada Master. Lee langsung menenangkan Carter, dan bertanya baik-baik kepada Master. Loker Su Yung berada di mana? Master menjawab amplop itu sudah diambil oleh komplotan bersenjata, aku tidak bisa menghentikannya. Lee dan Carter kembali ke rumah sakit dan mengintip jendela. Mereka membuat strategi dan berpura-pura menjadi kedubes Han. Penjahat itu ingin menembak kedubes Han. Akan tetapi penjahat itu terkena jebakan, dan Lee langsung mengambil senjata penjahat itu. No! Get back! Terjadilah baku tembak, dan ada satu penjahat masih hidup. Dipaksa Carter untuk berterus terang siapa dalang di balik semua ini. Penjahat itu berbahasa Perancis. Lee meminta carikan seseorang yang bisa berbahasa Perancis. Datanglah Agnes, seorang suster yang bisa menerjemahkan. Carter bertanya kepada suster apa yang dia katakan. Suster menjawab negro.
Carter tambah kesal dan meminta suster katakan ke dia bahwa ibunya seorang pelacur. His mom was a H. Carter bertanya kembali ke suster apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa Lee cemen dan seorang yang lemah. Lee mulai marah dan menyuruh suster mengatakan ke penjahat itu bajingan. Carter mulai serius ingin menembak penjahat itu. Penjahat itu akhirnya buka suara di Jalan Franklin 50, bernama Guinevere. Care no more. I'm off for death. Keesokan harinya Tuan Reinhardt menyuruh Suyung pergi dari Los Angeles karena sudah tidak aman. Saat menuju ke mobil, mobil itu meledak dan membuat mereka kaget. Rapat mahkamah pidana selanjutnya berada di Paris. Mereka bergegas ke sana dan ingin mencari Shai Sen terlebih dahulu. Sesampainya di bendahara Prancis, mereka dijegat oleh keamanan setempat dan digantung dipukulin. Setelah diinterogasi lama, mereka diperbolehkan keluar. Di luar mereka naik taksi. Supir taksi rasis tidak mau membawa Carter karena orang Amerika. Carter kesal dan langsung menodongkan senjata. You want violence? Well, you Tiba di suatu tempat Lee dan Carter mencari informasi tentang Genevieve. Lee bertemu dengan seorang wanita, ingin mengasih tahu tentang Genevieve. Setibanya di suatu ruang wanita itu malah ingin membunuh Lee. Lee membuka pintu dan menyuruh Carter melarikan diri. Lee menyuruh supir taksi itu ngebut, sedangkan Carter menyuruh supir taksi itu ngebut tidak mau. Karena sebelumnya supir itu ditodong senjata oleh Carter, Carter meyakinkan supir taksi itu sebagai mata-mata Amerika seperti film action. Supir taksi itu mengeluarkan skill mengemudinya, sedangkan Carter dan Lee melawan penjahat bermotor itu, dan pada akhirnya mereka tertangkap oleh gerombolan pemotor itu. Mereka dibawa ke suatu tempat, dan bertemu Kenji kembali. Carter baru tahu bahwa Kenji itu kakak dari Lee. Kenji mengajak Lee untuk tinggalkan Paris. Lee bertanya gimana dengan kedubes Han dan putrinya. Kenji menjawab mereka akan mati. Mereka melarikan diri, tidak ada pilihan jalan lain. Mereka terpaksa terjun ke dalam comberan yang super bau. Tiba di suatu hotel, Carter memesan kamar untuk berdua. Pelayan hotel mencium aroma yang aneh, begitu pula wanita di dalam lift. Carter masih penasaran sama Kenji, dan bertanya tentang Kenji. Lee menceritakan tentang Kenji. Pada umur 7 tahun keluarga Kenji dibunuh oleh Yakuza, dan dikirim Kenji ke panti asuhan tempat Lee diasuh. Lee sudah menganggap Kenji seperti kakak. Tidak lama kemudian datang Tuan Reinhardt, memberitahu tentang Shai Sen. Shai Sen adalah sebuah daftar nama dari abad ke abad. Bila nama itu terbongkar, maka semua kejahatan dari sindikat ini akan terbongkar. Singkat cerita, Carter dan Lee menonton pertunjukan Genevieve. Carter memberitahu ke Genevieve bahwa akan ada yang membunuh dirinya. Genevieve tak memperdulikan Carter. Carter terpaksa nyanyi untuk mengalihkan penjahat itu, begitu pula juga dengan Lee. Penjahat itu mulai menembaki Genevieve. Genevieve mulai percaya dengan Carter dan Lee. Tiba di luar, mereka bertemu lagi dengan supir taksi bernama George. Mereka kembali ke hotel semula. Ada seorang pria memberi isyarat ke Lee bahwa di belakangnya ada yang ingin menikamnya. Karena persembunyian mereka sudah ketahuan, mereka ke rumah George. Istri George menyuruh mengusir mereka karena akan menjadi masalah. Lee memberi solusi ke tempat Reinhardt, karena di situ tempat yang paling aman. Genevieve membuka wignya, dan memperlihatkannya 13 nama sindikat. Genevieve sudah diincar,
karena bila orang lain tahu perlahan-lahan kejahatan mereka akan terbongkar. Tiba di kediaman Tuan Reinhardt, Genevieve membuka wig-nya. Tuan Reinhardt melihat 13 nama itu. Anak buah Reinhardt coba membunuh Genevieve. Dengan cepat Lee mengambil gunting dan ditempelkan pisau itu di leher Reinhardt. I told you he was bad, didn't I tell Tidak lama kemudian telepon berdering. Bukan lain dari Kenji yang sudah menyandera Suyung. Kenji bernegosiasi ingin tukar Suyung dengan Shaisen, bukan lain Genevieve. Sampai di tempat yang sudah ditentukan, Kenji langsung mengambil katana buat berduel dengan Lee. Sehingga Kenji hampir terjatuh ke bawah. Lee berbaik hati menolong Lee. Akan tetapi Kenji licik menarik Lee hingga hampir jatuh ke bawah. Pada akhirnya Kenji hampir jatuh yang kedua kalinya. Lee tetap berbaik hati ingin menolong Kenji. Akan tetapi Kenji meminta Lee lepaskan tangan Lee, hingga Kenji terjatuh dari ketinggian. Di sisi lain Carter mengalahkan anak buah Kenji, dan coba menyelamatkan Suyung. Datang wanita penjahat itu ingin membunuh Suyung. Carter bergelantungan kayak Tarzan menendang wanita itu. Lalu wanita itu dapat dikalahkan. Film belum berakhir. Anak buah Kenji masih menembaki mereka, sehingga mereka kepepet langsung terjun ke bawah menggunakan bendera. Penerjunan mereka berhasil. Di bawah sudah ada Tuan Reinhardt menyandra Genevieve. Saat ingin menembak Genevieve, Tuan Reinhardt terlebih dahulu ditembak George, dan film pun berakhir.